أن زكريا عليه السلام هرب من اليهود فقفوا أسره فلما دنوا منه رأى شجرة فقال لها يا شجرة أدخلني فيك فانشقت شجرة فدخل فيها ثم تأمت عليه. Dikisahkan orang bahwa Nabi Zakaria alaihissalam haraba minal Yahudi, lari ia Nabi Zakaria daripada orang-orang Yahudi. Karena dikejar Nabi Zakaria, ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Bani Israel, maka Nabi Zakaria lari. Fakafau asarahu, maka mengepung mereka itu, orang Yahudi, akan bekas-bekasnya Nabi Zakaria. Karena Nabi Zakaria ketika itu sudah berhenti, mereka mengepung. Di mana sebenarnya Zakaria sekarang? Kemana larinya? Falamma danau minhu, maka manakala hampir mereka itu orang Yahudi daripadanya Nabi Zakaria, ketika Nabi Zakaria melihat bahwa orang Yahudi semakin dekat dengannya, ra'a sajaratan, melihat ia Nabi Zakaria akan sebatang pohon. Makanya Nabi Zakaria sebatang pohon kayu yang besar berdiri di hadapannya. Faqala laha, maka berkata ia Nabi Zakaria begini pohon. Ya, karena seorang nabi punya mukjizat bisa berbicara dengan pohon kayu, maka Nabi Zakaria pun berdiri di hadapan pohon kayu. Lalu Nabi Zakaria berkata, ya sajaratu, wahai pohon kayu, adkhilini fika, masukkan olehmu akan aku di dalam mulut engkau. Wahai pohon kayu, tolong masukkan aku ke dalam tubuhmu, ke dalam mulut engkau. Fansyakat sajaratu, maka ketika itu insyakat sajaratu, terbelahlah pohon kayu, terbelah dua pohon kayu. Fadakhala fiha, maka masuk ia Nabi Zakaria fiha, dalamnya pohon kayu. Masuklah Nabi Zakaria ke dalam pohon tersebut. Summa ta'amman alaihi, kemudian mengaman ia pohon kayu. Sudah menjamin ia pohon kayu alaihi, atasnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sudah aman di dalam pohon kayu. Para orang-orang Yahudi mengepung tempat itu. Heran mereka itu. Tadi ada Zakaria, sekarang kemana larinya? Mengepunglah tempat-tempat itu. Belukar-belukar itu diperiksa semuanya. Barik-barik diperiksa oleh orang-orang Yahudi. Luar biasa dikepungnya. Fa asyara alaihim iblisu, maka ketika itu mengisyarah atas mereka itu orang Yahudi oleh iblis. Ketika itu iblis datang menyerupai manusia. Maka berkata iblis kepada mereka itu, memberikan isyarat, memberikan kode kepada orang-orang Yahudi, ayyatu bil misri wa yasukkuha nisfaini hatta yamuta fiha. Hai orang-orang Yahudi, kalian sudah mengepung Zakaria. Zakaria sudah bersembunyi. Zakaria di dalam pohon itu, pohon besar itu. Kalian pulang, kalian ambil bil minsari dengan gergaji besar, dan kalian belah pohon ini. Diisyaratkan oleh iblis terhadap pohon itu. Kalian belah pohon itu menjadi dua, kalian belah. Karena dia, Zakaria, di dalam pohon itu. Sehingga di situ dia mati. Hatta yamutu, belah dua. Sehingga Zakaria pasti mati. Karena Zakaria di dalam pohon itu. Oh begitu, iya. Kalian ambil gergaji. Fafa'alu kama qala iblisu. Maka memperbuat mereka itu orang Yahudi sebagaimana yang telah berkata iblis. Mereka belah pohon kayu besar itu dengan gergaji. Wazalika haisu, dan karena demikian Nabi Zakaria ketika itu meminta pertolongan kepada pohon kayu. Sehingga diberi kode isyarat oleh iblis untuk dibelah pohon kayu besar itu. Karena Nabi Zakaria di dalamnya. Iblis melihat. Karena ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon itu, iblis melihatnya. Maka mudah iblis untuk memberi isyarat, memberi kode, memperbuat mereka itu.
Wazalika, dan karena demikian Nabi Zakaria haitsu i'tasama, sekira-kira meminta perlindungan Nabi Zakaria bisajarati. Karena ketika itu Nabi Zakaria meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada pohon kayu. Ya sajaratu adakhilni fiha walam ya'tasim billah, dan tidak meminta perlindungan Nabi Zakaria dengan Allah. Nabi Zakaria ketika itu bukan meminta pertolongan kepada Allah, malah meminta pertolongan kepada pohon kayu agar Nabi Zakaria dapat aman. Maka fa'aurasahu zalika, maka mewarisnya Zakaria dengan demikian meminta pertolongan kepada kayu, halakun nafsihi, oleh kecelakaan dirinya. Ketika kita meminta pertolongan kepada sesuatu, maka kita harus siap-siap menerima segala konsekuensi daripada meminta pertolongan kepada yang lain, kepada selain Allah. Begitu juga Nabi Zakaria. Fanashara bil minsiri, maka dibelah Nabi Zakaria bil minsiri, dengan minsir, dengan gergaji. Ala farikaini, atas dua bagi. Dibelah sesuai dengan arahan iblis. Sehingga di dalam hadis kudusi disebutkan, karena ini menyangkut dengan kisahnya Nabi Zakaria, kama ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaqulullahu ta'ala, sebagaimana barang diriwayatkan daripada Nabi SAW, bahwa sungguhnya Nabi SAW berfirmanlah Allah Ta'ala, ma min abdin nazaltu bihi baliyatan fa'atasama bi illa a'taituhu qabla ayas alani wastajibtu lahu qabla ayyada'uni. Setiap hamba yang tertimpa musibah, kata Allah, lalu dia menyadarkan diri, kuberikan musibah pada hambaku, kata Allah. Kemudian dia menyadarkan diri, dia meminta perlindungan bi denganku, illa a'taituhu qabla ayas alani, kata Allah, maka aku akan memberinya sebelum dia meminta, dan aku mengabulkan baginya hamba sebelum bahwa dia meminta. Itu firman Allah. Setiap hamba yang tertimpa musibah lalu dia menyandarkan diri, lalu dia meminta pertolongan daripada aku, meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan memberinya sebelum dia meminta kepadaku. Dan aku, kata Allah, akan mengabulkan permohonannya sebelum dia berdoa kepadaku. Tapi ingat, wa ma min abdin, kata Allah, nazaltu bihi baliyatan fa'atasama bimakhluqin duni illa aghlaqtu abwabas samaa alaih. Dan kata Allah, setiap hamba yang tertimpa musibah lalu dia meminta pertolongan bimakhluqin, dengan makhluk, duni, selain aku, dia meminta pertolongan pada makhluk selainku, menyandarkan diri, lalu dia menyandarkan diri pada makhluk. Apa kata Allah? Illa aghlaqtu abwaba, terkecuali aku kunci abwabas samai alaihi, akan segala pintu-pintu langit atasnya hamba. Setiap hamba yang tertimpa musibah lalu dia menyandarkan diri kepada makhluk, bukan kepadaku, kepada makhluk, dia meminta pertolongan, memohon kepada makhluk agar tetap tegar, bukan kepadaku, maka kata Allah, aku akan mengunci seluruh pintu langit untuknya. Tidak akan kuterima doanya. Dia akan kuberi kesusahan. Sebagaimana kisah Nabi Zakaria. Sehingga falamma balagal minsaru ila dimaghihi saha. Maka manakala sampailah gergaji ila dimaghihi, kepada kepalanya, otaknya Nabi Zakaria, dibelah. Nabi Zakaria kan masuk tadi di dalam pohon, kemudian orang-orang Yahudi membelah kayunya. Ketika gergaji sampai di kepalanya Nabi Zakaria, soha, menjerit dia, berteriak Nabi Zakaria. Faqila lahu, maka dikatakan orang,
beginya Nabi Zakaria. Ada riwayat yang mengatakan di mana Nabi Zakaria, apa riwayatnya? Allah Ta'ala, bahwa sungguh Allah Ta'ala ketika itu berfirman bagi engkau. Allah Ta'ala berkata bagi Zakaria ketika itu. Ini ada pendapat. Faqila lahu, ya Zakaria, maka dikatakan orang beginya Zakaria. Ya Zakaria, ada pendapat ketika itu Innallaha Ta'ala yaqulu, bahwa sungguh Allah Ta'ala berfirman bagi engkau, hai Zakaria, lima tasbiru lil bala. Kenapa tidak engkau sabar bagi bala? Karena Nabi Zakaria berteriak ketika gergajinya sudah sampai di kepalanya, di otaknya. Takulu engkau kata, bahkan Nabi Zakaria berteriak berkata, artinya sakit bukan mainnya. Lau qultaha marratan saniyah, andai kata engkau kata akan kali yang kedua, karena Nabi Zakaria ketika itu menjadi hanya satu kali mengatakan ketika gergaji sudah hampir di kepalanya. Maka lau qultaha, seandainya engkau kata akan kali yang kedua, seandainya Nabi Zakaria berkata kali yang kedua, la ukhriju, kata Allah, ismaka min diwanil anbiya, sungguh aku keluar akan nama engkau daripada buku anbiya, buku para nabi. Aku keluarkan engkau daripada buku, daripada catatan para nabi-nabi. Tidak jadi nabi lagi, sudah dikeluarkan. Andai kata Nabi Zakaria mengatakan kali yang kedua, tapi alhamdulillah tidak mengatakan lagi. Tapi alhamdulillah tidak dikatakan lagi. Hanya satu kali ketika gergajinya sampai di kepalanya Nabi Zakaria, dia mengatakan dan menjerit. Tapi kali yang kedua tidak mengatakan lagi. Maka andai kata Nabi Zakaria mengatakan kali yang kedua sebagaimana yang pernah dikatakan kali yang pertama, sakitnya luar biasa, sungguh Allah mengeluarkan namanya daripada stambuk para anbiya, buku catatan para anbiya. Faghadda Zakaria syafataihi, fa'adda Zakaria syafataihi, maka menggigit Nabi Zakaria syafataihi, akan dua bibirnya, mengunci. Dia baru teringat kepada Allah. Wa sabara hatta syaquhu nisfaini, maka sabar Nabi Zakaria sehingga dibelahnya Nabi Zakaria nisfaini, akan dua bagi. Ketika itu Nabi Zakaria sabar menerima musibah tersebut sehingga Nabi Zakaria dibelah menjadi dua. Ketika itulah Nabi Zakaria wafat. Sehingga Imam Ghazali mengatakan fayajibu 'alal 'aqili an yasbira lil bala, maka wajib atas orang yang berakal ayasbira lil bala'i, bahwa sabar bagi bala. Orang yang berakal wajib bersabar dalam menghadapi segala cobaan. Wala yasukku, dan tidak perlu mengeluh. Fayanju min azabid dunya wal akhirati, maka apabila hal tersebut kita kerjakan, maka lepas daripada azab dunia dan akhirat, agar dia selamat daripada siksa dunia dan akhirat.